Halo guys, welcome back to channel si Botak Irang. Kembali lagi bersamaku si Kakak Irang dan sendiri guys. Jadi di video kali ini seperti di judul dan thumbnail, aku bakal bikin video tentang cerita horor guys. Tapi cerita horor kali ini itu bertentangan dengan creepypasta guys. So penasaran kan? Langsung aja kita mulai. Untuk cerita creepypasta yang pertama berjudul That Man Was Fired Because He Had Killed 3 People. Waktu itu aku habis berbelanja bersama ibuku. Kemudian kami bertemu dengan mantan rekan kerja ibuku dulu. Pria itu memperkenalkan dirinya sambil menjabat tanganku dengan sangat ramah. Pria itu dan ibuku lalu berbincang-bincang sebentar. Setelah beberapa saat dia pergi, ibuku bilang, pria itu dipecat karena dulu ia telah membunuh 3 orang. Aku merasa takut selama 5 menit ke depan, sampai aku ingat kalau profesi ibuku adalah seorang dokter bedah. Gimana guys untuk cerita creepypasta yang pertama? Menurut kalian serem gak? Dan maksud dari cerita creepypasta yang pertama gimana sih? Aku kurang paham sih. Dan plot twistnya, rekan kerjanya itu membunuh 3 orang. Dan dia baru ingat kalau profesi ibunya adalah dokter bedah. Agak bingung sih, tapi semoga kalian ngerti ya. Yang ngerti bisa tolong komen. Cerita yang kedua judulnya Kittens. Suatu hari ada seekor kucing milik seorang gadis kecil telah melahirkan dan akhirnya punya beberapa anak kucing. Tapi anak-anak kucing itu menghilang setelah beberapa hari mereka dilahirkan. Si gadis pun bertanya kepada ibunya, "Apa yang terjadi pada mereka, Bu?" Ibunya hanya berkata, "Tuhan mengambil mereka, sayang." Beberapa bulan kemudian, kucing milik gadis itu melahirkan lagi. Ibunya lalu menyuruhnya untuk membantu mengerjakan beberapa tugas rumah. Tapi sebelum ia lekas pergi membantu ibunya, gadis kecil itu mendengar suara langkah kaki mendekat yang tak lain adalah ayahnya, yang sedang membawa ember penuh berisikan air. Gadis itu bersembunyi sambil melihat ayahnya memasukkan anak-anak kucing miliknya ke dalam karung, lalu menenggelamkannya di ember penuh air tadi. Setelah itu, si gadis pun bertanya kembali ke ibunya, "Apa yang terjadi pada mereka, Ibu?" Ibunya hanya menjawab, "Tuhan mengambil mereka, sayang." Beberapa hari kemudian, ibunya meminta tolong agar si gadis kecil itu mengawasi adiknya yang sedang mandi di bathtub. Sementara si ibu mengangkat telepon yang berdering. Beberapa saat kemudian, ibunya kembali dan menjerit. Ia melihat anak laki-lakinya mengapung dengan wajah terlungkup di bathtub. Atau mati. Gadis itu melihat ke wajah ibunya seraya berkata, "Tuhan mengambilnya, Bu." Serem banget guys. Ini akibat ibunya selalu ngejawab anaknya, bilang kalau anak-anak kucingnya itu mati dan dibilangnya Tuhan mengambil mereka. Dan mungkin karena si gadis itu kesel ya, anaknya kesel, jadi ngebalesnya lewat adik laki-lakinya. Serem sih, serem. Oke, lanjut ke cerita yang terakhir atau yang ketiga, judulnya The Sound of Silence. Oke. Setelah menjalani seumur hidupnya sebagai seorang tunarungu, sahabat baikku akhirnya mendapatkan implan koklea. Apa sih itu guys? Kalian tahu nggak? Komen ya. Saat terbangun, setelah operasi, kami semua mengerumuninya. Istrinya adalah orang pertama yang bicara dengannya. Saat mendengar suara orang yang paling ia cintai itu, sahabatku tak bisa membendung tangis bahagia. Kami kemudian berbicara dengannya secara bergantian, mengenalkan suara kami padanya, dan atas setiap kata yang keluar dia semakin emosional. Wajar bagi seorang yang tuli seumur hidupnya bisa mendengar suara-suara merupakan sebuah pengalaman yang menguras haru. Saat kami semua selesai, yang tersisa adalah keheningan belaka. Dia kemudian menatapku dan menanyakan suara apa yang sedang ia dengarkan. Butuh waktu untuk mengerti suara apa yang ia maksudkan.
Dan saat aku paham, kukatakan padanya bahwa dia sedang mendengarkan keheningan. Dia menggeleng. "Hening tidak seperti ini," katanya lirih, seolah hendak meresapi dan mengenali salurannya sendiri untuk yang pertama kali. Seumur hidup tak ada hal lain yang kudengarkan selain hening. Yang ini berbeda. Sebuah suara terdengar dari luar ruangan. Mendengarnya, sahabatku ini sontak menegakkan badan. "Itu dia, bukankah keheningan adalah suara yang seperti itu?" Yang ada di ruangan saling melempar pandang cemas dan berbagai ekspresi lain yang susah diterka sebelum kemudian aku angkat bicara. "Bukan," kataku lirih. "Yang barusan itu adalah suara jeritan." "Oh, suara jeritan siapa, guys? Gila, serem banget." Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja video aku ceritain tentang creepypasta. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. See you in the next videos. Kalau kalian suka, aku lanjut part 2 ya. Bye-bye.